Satu. Selamat pagi pemirsa Sumsel Virtual Fest. Hari ini kita bertemu kembali dalam rubrik Ekbis, Ekonomi Bisnis Update. Topik yang kita angkat pada pagi hari ini adalah distribusi pupuk bersubsidi di era pandemi, peran dan fungsi PT Pusri. Pemirsa, kita menghadirkan dua pembicara, yaitu pertama Bapak Zulian Imansyah, General Manager Distribusi dan Pemasaran PT Pupuk Sriwijaya. Kemudian beliau didampingi dengan Bapak Jambak, Manajer Penjualan PT Pupuk Sriwijaya. Selamat pagi Pak Zulian Imansyah. Selamat pagi Pak Azwir. Sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Pak Jambak, selamat pagi Pak. Pagi Pak Azwir. Sehat. Ya, jadi Pak kita akan mulai topik bahasan kita pagi ini tentang distribusi pupuk bersubsidi di era pandemi. Latar belakang pengambilan judul ini tidak lain adalah berangkat dari situasi yang kita hadapi, kan penekanan pemerintah pada sektor pertanian semakin ditingkatkan karena salah satu sektor yang tidak begitu terpengaruh adalah sektor pertanian. Kemudian juga dari dalam rangka upaya lah, kan pandemi ini kan berdampak pada resesi pada akhirnya Pak. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan masalah ini adalah ketersediaan pangan, itu sangat penting dan pokok. Nah, bicara tentang ketersediaan pangan, tentunya berbicara tentang tentang kegiatan produksi di sektor pertanian. Kegiatan produksi sektor pertanian, bagian esensial bagi sektor pertanian adalah ketersediaan hara bagi tanaman agar produktivitas lahan, produktivitas pertanian dari tanaman yang ditanam bercocok tanam itu bisa lebih optimal atau maksimal. Nah, bicara ketersediaan hara bagi tanaman dalam era dalam sistem intensifikasi pertanian, mau tidak mau membutuhkan pupuk sebagai pemasok unsur hara bagi tanaman. Di antara unsur hara untuk bercocok tanam adalah unsur pokok, itu unsur N, P, dan K. Nah, dalam hal ini unsur N lebih kita kenal dipasok oleh pupuk urea atau pupuk ZA. Di sini PT Pusri merupakan produsen daripada pupuk urea, salah satu pupuk dasar dalam pertanian, dalam bercocok tanam. Pupuk dasar diartikan adalah pupuk yang mesti atau mutlak ada di dalam bercocok tanam, karena salah satu unsur yang memungkinkan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, terutama pertumbuhan vegetatif tanaman. Baiklah, di era pandemi ini tentu banyak hambatan di dalam distribusi gitu Pak ya. Dalam distribusi atau juga mungkin dari segi permintaan. Nah, maka informasi ini kita perlu dapatkan dari PT Pusri bagaimana situasi permintaan pupuk di era pandemi ini menghadapi masa musim tanam Oktober-Maret Pak. Nah, mungkin sebagai pembuka kita mau minta penjelasan dari Bapak Julian tentang apa itu pupuk subsidi, lalu bagaimana distribusinya, bagaimana siapa yang berhak mendapatkannya. Silakan Pak Julian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azwir, terima kasih Pak atas undangannya ke kami PT Pusri di dalam forum ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena momen ini menjadi media bagi kami untuk sosialisasi ke masyarakat terhadap pertama terhadap penyaluran pupuk subsidi seperti yang ditanyakan Pak Azwir tadi. Terus yang kedua mungkin kami akan mencoba untuk mensosialisasikan apa-apa yang menjadi produk-produk utama kami
Dan yang ketiga mungkin kami ingin sekali lagi menjelaskan kepada kawan-kawan semua terhadap apa-apa yang harus dipenuhi dalam permintaan pupuk subsidi tersebut. Baik Pak, seperti yang disampaikan Bapak tadi, di era pandemik ini memang ada beberapa kendala sebenarnya yang menjadi yang kami hadapi di dalam penyaluran pupuk. Tetapi Pak, berkat koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dengan beberapa kementerian, alhamdulillah di masa pandemik ini Pak, secara umum kendala-kendala itu tidak ada Pak. Jadi yang pertama Pak Azwir, di dalam bidang transportasi, kami disupport oleh Kementerian Perhubungan. Jadi di dalam masa pandemik ini untuk kebutuhan-kebutuhan pupuk, kebutuhan pangan, dan kebutuhan-kebutuhan primer bagi masyarakat itu dilindungi dalam hal penyalurannya Pak Azwir. Itu sudah dijelaskan di dalam surat Menteri Perhubungan kepada Gubernur, kepada Kapolda yang ada di daerah-daerah. Dan alhamdulillah untuk penyaluran pupuk bagi kami ke seluruh daerah rayon yang kami miliki itu tidak ada kendala Pak. Terus yang kedua memang di sektor pangan kami juga melihat kebutuhan untuk pupuk, khususnya pupuk subsidi yang disampaikan Bapak tadi, secara umum masih dalam konteks normal Pak. Jadi kalau kita melihat perekonomian di negara kita, terutama sektor retail, itu mengalami kendala yang cukup berat atau cukup masif di dalam kondisi ini, di dalam kondisi pandemik ini. Tetapi khususnya pupuk, kami masih penyerapan pupuk subsidi ini masih normal Pak. Malah di dalam bulan September ini kami mengalami kendala atau kendala pemenuhan kebutuhan tersebut. Kendala pemenuhan kebutuhan tersebut bukan karena stok Pak ya, tetapi karena ada namanya alokasi Pak. Alokasi kebutuhan pupuk di daerah itu adalah berdasarkan surat dari Menteri Pertanian yang diturunkan kepada kabupaten, provinsi, kabupaten, dan desa yang SK-nya itu berdasarkan kuantumnya itu berdasarkan SK dari Kementan tersebut. Nah, di beberapa daerah kondisi saat ini kami menyadari bahwa stok pupuk kami itu cukup Pak untuk 3 bulan ke depan di seluruh rayon kami. Jadi kita punya 9 rayon pupuk subsidi di beberapa daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, Pak Azir. Berikut juga dengan Bangka Belitung dan Bengkulu ya, termasuk ya di Sumatera. Nah, ini stoknya secara umum cukup, Pak, untuk stok 3 bulan sampai 4 bulan ke depan. Nah, yang menjadi permasalahan, kalau kadang-kadang, Pak, di dalam media, kita melihat ada isu atau informasi dari masyarakat tentang kelangkaan pupuk. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah di daerah tersebut, alokasi atau jumlah pupuk yang akan didistribusikan di daerah tersebut itu sudah dalam kondisi maksimal Pak. Jadi jumlahnya itu sudah dalam kondisi maksimal sehingga dalam beberapa saat ini, dalam rentang 4 bulan ke depan ini, kami mencoba untuk meminta kepada bersama Pupuk Indonesia ya Pak, dalam hal ini holding pupuk, berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan aspirasi dari petani bahwa mereka masih perlu pupuk subsidi Pak. Dan ini secara umum masih dalam proses Pak. Rencananya total holding pupuk ini akan mendapat sekitar 1 juta ton penambahan subsidinya, tapi ini belum disetujui. Nah, ini masih proses di Kementan Pak. Usulan dari Pupuk Indonesia bersama dengan antor-antornya sudah disampaikan ke Kementerian Pertanian. Dan Kementerian Pertanian lagi merekonsiliasi data ini kepada SKPD dan daerah-daerah yang ada di rayon tersebut, dan ini akan dialir atau disalurkan apabila Kementan ini sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Secara prinsip seperti itu Pak Azwir, sehingga isu kelangkaan pupuk sebenarnya bukan karena stok Pak ya,
untuk sekali lagi saya garis bawahi bukan karena stok. Secara umum kami sebagai Pupuk Indonesia Group ini, terutama di Palembang, di area rayon Pusri sendiri, itu sudah siap 4 bulan stok ke depan, Pak. 4 bulan pemenuhan stok kami cukup untuk 4 bulan pemenuhan kebutuhan masyarakat, Pak, atau petani. Kalau sekarang dihitung dari bulan apa tuh, Pak? Gimana, Pak Azwin? Itu dari bulan apa tuh, Pak? 4 bulan ke depan tuh dihitung dari bulan? Oh, dari bulan September, Pak. Bulan September, September, Oktober, November, Desember, Pak. Ya, untuk menghadapi musim tanam itu, Pak, ya, Oktober, Maret, Pak. Ya, betul. Oktober, Maret, ya. Nah, ini, Pak, penting perlu tuh dijelaskan sebenarnya, Pak, ya. Posisi Pusri selaku pelaksana PSO, Public Service Obligation, Pak, ya. Mungkin di masyarakat itu kurang memahami. Pusri sebagai PSO tentunya ada batasan dalam mendistribusikan, kan, maka pernyataannya kan penyaluran sifatnya, bukan pemasaran, gitu. Nah, ini Pak, ini yang perlu dijelaskan sebagai selaku PSO dan selaku bisnis, gitu, Pak. Itu perlu dijelaskan kepada masyarakat, Pak. Baik, Pak. Jadi memang begini, Pak, sebagai korporasi pupuk atau perusahaan pupuk, kami ditugaskan pemerintah selain memenuhi atau mendistribusikan pupuk subsidi, kami juga bisa berbisnis, Pak, atau secara komersil itu bisa mendistribusikan pupuk non subsidi, Pak, atau pupuk non PSO. Nah, tadi kalau berbicara tentang PSO, memang kuantumnya, Pak, untuk tahun 2020 ini berdasarkan SK Mentan nomor 1 tahun 2020, jumlahnya, Pak, memang lebih rendah dari tahun 2019, Pak Azil. Sebagai informasi, kalau di 2019 jumlah pupuk bersubsidi yang disetujui pemerintah secara total untuk seluruh Indonesia itu, Pak, 1.200.000, Pak. Nah, di 2020 ini terjadi efisiensi, sehingga karena terkait dengan ini, Pak, ya, terkait dengan anggaran, kalau berdasarkan penjelasan dari Kementerian Pertanian dan Keuangan, sehingga yang di tahun 2020 ini hanya sebesar 1.016.000 ton, Pak. Turunnya memang sekitar 80.000 ton. Nah, ini, Pak, sementara dari usulan dari kita dalam penyaluran pupuk bersubsidi, sumbernya itu, Pak, sumber data kebutuhan pupuk itu sebenarnya dari RDKK, Pak, namanya. Jadi rencana definitif kebutuhan kelompok dari masing-masing petani. Nah, ini diusulkan masing-masing petani kepada pemerintah setempat, mulai dari kecamatan, kabupaten, akhirnya sampai ke provinsi, dan langsung ke Kementerian Pertanian. Permasalahannya adalah jumlah dari usulan kebutuhan dari masing-masing petani ini, atau yang disebut dengan RDKK ini tidak sama dengan jumlah yang disetujui dalam evaluasi atau dalam SK Mentan per tahun, Pak. Nah, ini dalam hal pupuk subsidi, Pak Azwil. Sehingga pada ujung-ujung tahun, di 4 bulan pada musim tanam Oktober-Maret, di penghujung tahun, biasanya dalam best practice yang kita hadapi setiap tahun, ini ada penambahan untuk alokasi pupuk subsidi, Pak. Jumlahnya memang tidak tentu, tetapi ini setiap tahun berulang ada permintaan penambahan, Pak Azul. Nah, ini untuk pupuk subsidi, Pak. Jadi proses bisnisnya itu adalah usulan dari petani melalui RDKK yang saat ini, Pak, sebagai informasi juga, RDKK ini bukan dulu manual, Pak, diusulkan melalui kertas, ya, Pak Jamba, ya. Tetapi sekarang sudah melalui elektronik, Pak Azul. Sudah berbasis elektronik. Jadi mas petani itu menginput kebutuhan, kelompok-kelompok tani menginput kebutuhan pupuk ini kepada Kementerian Pertanian atau pemerintah setempat ini melalui elektronik, Pak, sehingga semuanya transparan, Pak Azul. Nah, ini bicara ini, Pak, artinya ada mekanisme penambahan kuota, Pak, ya? Iya, Pak, betul. Dan itu dari yang Bapak sampaikan tadi sudah sering kali penambahan kuota itu. Rata-rata itu berapa, Pak, penambahan kuotanya, dan apakah itu menutupi gitu penambahan kuota itu, Pak? Kalau berdasarkan best practice, Pak, jadi sebenarnya itu penambahan kuota itu tergantung 2 hal, Pak. Pertama adalah kebutuhan dari masing-masing petani, kebutuhan dari RDKK tersebut, atau usulan dari masing-masing pemerintah setempat. Yang kedua,
berdasarkan anggaran Pak sebenarnya, anggaran dari Kementerian Keuangan untuk subsidi pupuk. Sebagaimana kita ketahui, subsidi pupuk ini kan dibatasi Pak, tertentu lah jumlah untuk subsidi tersebut. Sehingga dalam hal penambahan ini, koordinasinya cukup kompleks Pak. Jadi Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan juga nanti akan terkait juga dengan dalam hal ini adalah Kementerian BUMN. Tetapi yang dua kementerian ini yang saling intens komunikasi. Nah, ini Pak Azwir menjadi tanggung jawab pemerintah melalui holding kami Pak, Pupuk Indonesia. Tetapi Pak, dalam hal pemenuhan pupuk secara umum, kalau kita tadi berbicara tentang pupuk subsidi, apabila terjadi kekurangan pupuk subsidi, kami membackup-nya dengan menyalurkan pupuk non subsidi Pak Azwir. Jadi kami menjaga atau kami sebagai pemerintah di bawah koordinasi pemerintah, kami juga menyediakan pupuk non subsidi Pak. Jadi jika misalkan contoh Pak Jawa Tengah saat ini posisinya memang jumlah pupuk subsidi itu sudah terbatas Pak. Tetapi kami menyiapkan di kios dan distributor kami juga menyiapkan stok-stok pupuk non subsidi Pak, supaya petani-petani yang ada di Jawa Tengah tersebut dalam hal untuk produktivitas lahan mereka tidak terkendala dengan kebutuhan pupuk Pak. Nah ini berlangsung secara ini Pak terus-menerus. Intinya dari kami sebagai korporasi dan hal ini Pupuk Indonesia mencoba isu kelangkaan pupuk ini, baik itu pupuk subsidi yang juga kendalanya tadi adalah alokasi dan juga pupuk non subsidi, ini tidak ada di dalam pemenuhan kebutuhan pupuk kita Pak. Sebenarnya Pak, selisih harga antara subsidi dengan pupuk dengan harga komersialnya jauh ya Pak ya? Selisih berapa? Ya, betul Pak. Jadi kalau berbicara tentang harga, jadi namanya itu ada HET Pak, harga eceran tertinggi untuk pupuk subsidi. Pupuk bersubsidi ini harganya sekitar 1.800 Pak. 1.800 rupiah per kilo untuk urea Pak ya, untuk urea. Nah, tetapi kalau berbicara tentang pupuk non subsidi, ini harganya pada rentang 4.500 atau 4.300 rupiah per kilo Pak. Jadi ada selisih sekitar 3.500 sampai 3.200 sampai 3.500 rupiah. Nah ini Pak, memang secara harga jauh Pak. Kalau dari sisi petani memberatkan petani. Tetapi kami melihat di dalam jikalau di beberapa daerah untuk beberapa perkebunan misalkan itu tidak menjadi ini ngomong pertanian ya, tidak menjadi isu Pak itu Pak. Jadi kadang-kadang yang penting pupuk itu ada Pak. Begitu juga dengan NPK Pak. Jadi sebagai informasi Pak Azwir, kita USRI itu tidak hanya menyalurkan pupuk urea Pak. Pupuk NPK juga sebagai pupuk subsidi NPK kita salurkan juga. Tetapi saat ini hanya di daerah terbatas daerahnya Pak Jambi dan Sumsel Pak. Jambi dan Sumsel. Kalau Sumsel itu di seluruh kabupaten, kalau di Jambi itu hanya 4 kabupaten Pak Azwir untuk pupuk NPK-nya. Nah ini Pak baru 2 tahun belakangan ini yang kita penuhi untuk pupuk bersubsidi NPK ini. Tetapi pada prinsipnya kami secara holding ingin memenuhi kebutuhan itu dalam hal supaya petani tadi tidak kehilangan kesempatan dalam hal untuk menanam dan juga produktivitasnya juga tetap baik Pak. Itu Pak Azwir sebagai gambaran untuk bahan kita diskusi. Ini Pak, tadi kita menyalurkan pupuk itu kan sampai ke lini 3 ya Pak ya? Betul Pak. Nah sampai saat ini Pak realisasi penyalurannya udah berapa persen Pak kalau dari kuota untuk tanggung jawab pusrinya Pak? Ya, kalau untuk pupuk bersubsidi Pak Azwir sampai lini 3 di seluruh daerah Pak ya. Kalau urea Pak rayon kita ada 9 rayon Pak, 9 daerah. Baik itu di Sumatera, Jawa Tengah dan Jawa dan Kalimantan. Itu posisi saat ini sudah 80% Pak penyaluran pupuk tersebut. Sementara kita masih butuh 4 bulan lagi ke depan Pak, terutama Oktober dan Maret. Ya. Oktober Maret ini berarti kita ketemunya Oktober, November, Desember 3 bulan ke depan Pak. Yang ini yang menjadi kebutuhan terbesar
bagi petani di musim tanam kedua tadi menyebutnya, 20% lagi sisa pupuk subsidi ini tidak cukup sebenarnya. Tetapi balik lagi seperti penjelasan saya awal, bahwa 20% pupuk subsidi ini akan kami backup dengan pupuk non subsidi. Plus kami juga sudah melapor tadi kepada Kementerian Pertanian bahwa kami minta sesuai dengan permintaan dari Kementerian Pertanian bahwa kami akan menyalurkan pupuk non subsidi atau pupuk komersil sebagai backup. Nah, sebagai informasi juga Pak Azwir, jadi kita punya dua produk ya Pak ya, tadi sebagai pupuk subsidi dan non subsidi. Tetapi Pak, secara kualitas, kadang-kadang kan di masyarakat berkembang isu seperti ini Pak. Oh, pupuk subsidi itu adalah pupuk saya second grade dari produk-produk pabrik pupuk. Sementara pupuk non subsidi adalah produk-produk yang high grade. Nah, kami ingin menginfokan lagi Pak bahwa dua produk ini Pak sebenarnya produk yang sama Pak Azwir. Tetapi di dalam berdasarkan regulasi dari Kementerian Pertanian untuk membedakan dua produk ini, terutama untuk pupuk urea, kami mewarnainya Pak. Kalau untuk pupuk subsidi itu warnanya adalah pink, dan pupuk non subsidi itu warnanya putih Pak. Warna putih biasa. Nah, sekali lagi kami menekankan bahwa dua pupuk ini, pupuk urea subsidi dan non subsidi ini adalah produk-produk yang sama kualitasnya satu sama lain. Beda dengan bensin Pak ya, bensin, Pertamax, Pertalite itu adalah hal yang berbeda seperti yang kalau kita berbicara tentang bensin atau bahan bakar. Kalau di Pertamina kualitas premium, kualitas Pertalite, kualitas Pertamax itu hal yang berbeda. Tapi kalau di pupuk Pak, produk itu sama persis, 100% sama persis Pak, tidak ada beda kecuali warna saja Pak Azwir. Itu Pak Azwir mungkin. Ini Pak menjawab kecurigaan Pak ya, bahwa pupuk subsidi yang kita salurkan itu memang istilahnya itu tepat pada yang berhak, lalu ya tepat maksudnya Pak ya, tepat dan pasti itu Pak. Itu ada jaminannya Pak ya, terjamin Pak ya. Mungkin dengan kartu elektronik tadi ya Pak. Betul Pak. Jadi, nah berbicara tentang kalau bisa Bapak membahas tentang kartu elektronik, kita menyebutnya kartu tani Pak ya. Kartu tani ya. Kartu tani. Kartu tani ini adalah program pemerintah untuk penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu Pak. Kartu. Nah, saat ini Pak Azwir, yang telah kami lakukan itu hanya di daerah baru terimplementasi di Jawa Tengah dan Jogja Pak Azwir. Di Jawa Tengah dan Jogja sesuai dengan permintaan dari pemerintah daerah setempat. Kita menginginkan masyarakat atau petani itu pemenuhan yang seperti disampaikan Pak Azwir tadi, kebutuhan pupuk mereka itu tepat jumlah, tepat orang, tepat waktu gitu. Yeah. Nah, tetapi untuk daerah lain Pak, di rayon kami, di 9 rayon kami itu belum Pak Azwir. Untuk Sumatera belum Pak, masih persiapan, masih dalam. Itu terkait dengan juga Pak ya, dengan fasilitas itu kan alat elektronik tentu ada fasilitas penunjangnya Pak. Betul Pak Azwir. Ya, betul Pak. Jadi selain kartu Pak, ini sama persis dengan ATM Pak. Jadi harus ada EDC-nya Pak. Nah, elektronik EDC ya, EDC-nya ini atau untuk menggeseknya ini Pak di masing-masing kios. Jadi proses bisnisnya Pak, jadi sama seperti sekarang ini. Tetapi saat petani itu akan melakukan penembusan, mereka harus menggunakan kartu itu dengan alokasi yang telah mereka dapatkan masing-masing, dan terus mereka mengisi kartu tersebut dengan biaya 1.800 tadi per kilo, terus mereka gesekkan di kios Pak. Nah itu Pak prinsipnya dalam kartu tani, sehingga pemerintah masih melakukan role modelnya ini atau uji coba ini di Jawa Tengah Pak. Dan secara umum konsepnya berhasil Pak ya. Tinggal kita lagi melakukan evaluasi bersama Pupuk Indonesia dan pemerintah dan Kementerian Pertanian dalam hal ini terkait kondisi pelaksanaan kartu tani tersebut. Tapi di Jawa Tengah sendiri Pak sebagai info, ini penggunaan kartu tani itu masih 24% dari jumlah kartu tani yang telah dibagikan pemerintah melalui Bank BRI kepada petani Pak. Jadi
efektivitasnya baru 24%, Pak. Baru 24% petani yang menggunakan kartu tani itu untuk penembusan di Jawa Tengah. Artinya belum 100%. Masih seperempat dari kartu yang telah disebar. Iya. Itu Pak Zul. Oke, Pak. Itu kita tadi bicara tentang pupuk subsidi, Pak ya. Nah, kita ingin kenal lebih jauh. Pusri ini produknya apa saja, Pak? Ternyata Pusri juga kan mengeluarkan produk-produk saprodi yang lain, Pak ya. Betul. Karena mungkin kita belum dapat informasi luas apa aja itu yang ditawarkan selain pupuk subsidi misalnya. Pak Azwir, saya izin share ya, share slide boleh ya Pak Azwir ya, supaya lebih, karena kalau penjelasan secara secara langsung saya mungkin tidak jelas, mungkin saya punya slide sedikit Pak, ya, Pak. Produk-produk kita Pak ya, supaya petani atau masyarakat tahu terhadap produk apa saja yang kita punya. Iya Pak. Silakan Bu. Setelah lampiran. Next. Baik Pak Azwir, jadi kami sebenarnya punya produk-produk ini Pak untuk petani. Nah, pertama Pak mungkin sebagai info Pak, kami punya pupuk urea Pak sebagai produk unggulan kami. Nah, ini Pak Azwir, nah, itu. Nah, ini Pak Zwir. Nah, ini Pak produk urea Pusri, Pak. Jadi produk urea Pusri ini ada dua yang seperti disampaikan Pak Zwir tadi, produk komersil dan produk PSO, produk non komersil. Nah, sebagai gambaran Pak, yang produk komersil atau untuk produk urea komersil yang logo warnanya atau kantongnya berwarna kebiru-biruan Pak, yang di bawah, di depan, gambar depan itu. Nah, sementara produk urea non komersil PSO itu adalah produk yang ini Pak, yang ini Pak, urea nitrogen 46 yang kantongnya berwarna putih, tetapi tulisan ureanya merah. Ini adalah urea subsidi. Di dalam kantong itu, di tulisan kantong itu ada pupuk bersubsidi pemerintah dalam pengawasannya. Sementara pupuk non subsidi ini adalah yang tulisan pupuk ureanya berwarna biru Pak yang di depan. Nah, seperti itu Pak Azwir. Dan kami juga Pak punya pupuk urea dalam kemasan retail saat ini Pak. Jadi ada yang 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo Pak. Sebagai apa Pak? Karena begini Pak, kenapa kami buat retail ini? Mungkin saja kebutuhan petani apabila jumlah pupuk subsidinya itu sudah habis, beliau para kawan-kawan petani ini perlu pupuk yang tidak dalam kuantum besar. Sehingga mungkin saja perlunya 25 kilo Pak. Ya. Sementara normalnya pupuknya 50 kilo Pak untuk pupuk subsidi ini. Nah ini Pak sebagai gambaran untuk kawan-kawan atau masyarakat di daerah atau para petani sekalian, supaya ini lebih well informed kepada kawan-kawan sekalian, supaya tahu bahwa produk kami itu seperti ini. Ini untuk pupuk urea Pak. Jadi secara kualitas yang kami sampaikan itu adalah kandungan nitrogennya 46%, bentuknya pril Pak. Kalau urea Pusri itu bentuknya pril. Pril itu seperti yang ini Pak ya, kalau makanan ayam Bapak mungkin ini kalau audiens tahu butiran-butiran kecil Pak. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang gula mungkin ukurannya sangat kecil. Ini agak lebih besar dari gula tersebut. Mungkin Bu ya. Nah, tadi kita berbicara tentang urea. Selanjutnya Pak kita berbicara tentang NPK. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kami juga punya pupuk NPK, Pak. Jadi pupuk NPK ini yang kami salurkan untuk sebagai NPK bersubsidi di daerah Sumatera dan Jambi. Jambi sebagian, Sumatera Selatan dan Jambi sebagian. Nah, pupuk NPK, Pak, brandingnya itu namanya di pasaran untuk pupuk subsidinya ini namanya Ponska, Pak Azwir. Pak Azwir, jadi namanya Ponska. Ini adalah pupuk NPK bersubsidi
dengan kandungan nitrogen 15, kandungan fosfatnya 15, dan kandungan kaliumnya 15. Ini adalah NPK triple 15 kalau kawan-kawan petani ini sering 15, 15, 15. Kalau petani sering menyebutnya NPK 15, 15, 15. Tetapi untuk brandingnya di pasar itu adalah Ponskar. Nah, ini adalah pupuk NPK bersubsidi kami. Nah, di samping itu kami juga menyiapkan pupuk NPK non subsidi, Pak. Komposisinya ada yang 15, 15, 15 juga yang untuk non subsidi. Terus ada triple 16, 16, 16, 16 untuk pupuk non subsidi. Atau kami juga menerima permintaan dari masyarakat atau kebun yang perlu untuk komposisi khusus, Pak. Misalkan kami menerima dari perkebunan, salah satu perkebunan besar di Sumsel ini, pupuk NPK 636. Ini adalah bisa dipesan, Pak ya, komposisi unsurnya, Pak ya? Iya, besar, Pak. Dan kami bisa membuat itu, Pak Azul. Kalau nanti ada kawan-kawan dari perkebunan atau industri yang perlu untuk pupuk ini, kami bisa melakukan modifikasi atau tailor-made dari produk tersebut. Iya. Oke, Pak, kami lanjut ke produk berikutnya. Adalah, nah ini Pak, produk, nah tadi produk yang normal, Pak ya. Nah, kami saat ini seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, Pak Zul, kami juga punya NPK khusus untuk kelapa sawit dan karet. Nah, ini 13627 4 plus 0,65 boron. Jadi komponen komposisi ini yang benar-benar dibutuhkan oleh sawit dan karet. Ya. Terus next, Pak. Nah, ini Pak yang kita bahas khusus dengan Pak Zen Ismet kemarin adalah NPK Pusri Singkong dan kopi, Pak ya. Nah, ini singkong, Pak. Singkong ini khusus kami buat komposisinya untuk perkebunan singkong, Pak. Sudah kami lakukan demplot di beberapa daerah dan hasilnya sudah memuaskan dan kita sudah punya izin edarnya, Pak. Dan ini tinggal kami publish atau kami resmikan rencananya bersamaan dengan NPK kopi, Pak, nanti yang kita koordinasikan bersama Pak. Kalau singkong ini komposisinya berapa tuh, Pak? Singkong ini, Pak, komposisinya mohon maaf Pak Azir, kami membuatnya ini dalam kondisi kemasan tertentu. Istilahnya ini adalah branded kami, sehingga kami punya branded sendiri. Untuk komposisinya kami mohon maaf kami belum bisa menyampaikan, Pak. Oh ya. Karena ini adalah spesifikasi khusus untuk produk pusri, Pak. Karena ini kami melakukannya dengan penelitian tertentu bersama riset kami, sehingga kami melakukan uji coba dan komposisinya kami tidak menyalurkan atau tidak menginfokan di sini, Pak, menginformasikan di sini. Oh ya. Tapi sudah dilakukan yang punya ini, Pak Azwir. Ya, Pak. Berdasarkan based on ini riset kami, Pak. Nah, next Bu Bella. Nah, ini yang kami sampaikan, Pak. Begitu juga dengan tadi, singkong tadi juga tidak kami sampaikan komposisinya. Kami juga melakukan riset dan uji coba dan demplot juga untuk NPK kopi, Pak. Nah, demplot ini sudah kami lakukan di Lahat dengan hasil yang cukup memuaskan dan kami nanti bersama launchingnya nanti bersama-sama dengan Pak Azwir, mungkin dengan Seripu dan kawan-kawan media lain, ya. Saya akan undang, Pak, supaya kami bisa mempublishnya ini ke masyarakat. Ya. Ini untuk NPK kopi, Pak. Mungkin next, Bu. Nah, selain produk-produk unggul, produk-produk utama tadi, kami juga punya produk untuk pupuk-pupuk mikro, Pak. Pupuk mikro. Namanya Nutremak. Jadi ini prinsipnya adalah pupuk bentuknya granul. Terus yang komposisi utamanya adalah zinc, boron, kuper, dan mangan. Nah, ini kebutuhannya, Pak, untuk kebutuhan produktivitas tanaman yang skala kecil. Jadi cocok untuk semua tanaman, tetapi ini pupuk mikro. Kandungannya jelas, Pak. Zinc, boron, kuper, dan mangan. Bentuknya granul, kemasannya 1 kilo, Pak. Pupuk mikro. Dan satu lagi, kami punya pupuk bioripa, pupuk hayati, bentuknya liquid, terus rekomendasinya untuk semua jenis tanaman,
dan khususnya tanaman kacang-kacangan dan kedelai, Pak. Ini cair, Pak ya? Cair, Pak, betul, Pak Azwir. Nah, ini Pak sebagai informasi Pak Azwir produk-produk kami supaya bisa terinfo ke kawan-kawan petani dan masyarakat sekitar supaya mereka tahu detail tentang produk-produk kami. Selain ini, kami juga bisa menginfokan produk-produk kami ini di dalam website kami dan Instagram kami. Yaitu website kami pakpusri.co.id dan Instagram kami Pusri Palembang. Ya. Zaman sekarang Pak Azwir, kalau tidak ada Instagram artinya bukan anak-anak milenial. Tapi kalau sudah lewat milenial ya Pak Azwir ya. Ya. Informasikan itu Pak di website dan Instagram kami. Mungkin itu Pak Azwir sebagai informasi Pak Azwir. Iya Pak, itu kan kita sudah bicara tadi tentang distribusi dalam negeri, lalu beragam produk Pusri kan. Nah, Pusri juga kan melakukan kegiatan ekspor, Pak. Nah, dalam situasi sekarang ini gimana kita, Pak? Apa istilahnya catatan ekspor kita? Baik dari segi pasar, lalu juga persaingan, Pak, dengan produk luar, gitu, Pak. Ya, baik Pak Azwir. Jadi terkait ekspor, Pak. Sebenarnya regulasi ekspor ini, Pak, prinsipnya adalah apabila pemenuhan kebutuhan pupuk di dalam negeri itu sudah terpenuhi, Pak. Oh, nah, itu kata kuncinya Pak ya? Iya, kata kuncinya itu, Pak. Nah, dalam regulasi ekspor, kita itu harus melakukan izin kepada Kemendak, Pak, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Izinnya seperti itu, Pak. Jadi, dalam 1 bulan atau 2 bulan kita melakukan usulan melalui Pupuk Indonesia kepada Kemendak. Oh, Pusri atau antara lain dari Pupuk Indonesia Group ini, berapa banyak yang akan melakukan ekspor 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Dan ini harus dipenuhi, Pak. Janji ini kepada Kemendak, karena Kemendak akan berkoordinasi juga dengan pemerintahan luar negeri kan gitu kan, terhadap usulan-usulan ekspor tersebut. Nah, jikalau izin tersebut sudah ada berdasarkan usulan kita, ini baru kita lakukan pengiriman ekspor, Pak. Jadi ekspor itu bukan sembarang, kita tidak ini harganya tinggi kita jual ekspor, itu tidak seperti itu Pak. Tetapi kami regulasinya sangat ketat Pak di Indonesia. Jadi regulasi harus berdasarkan itu Kemendak, izin Kemendak, izin itu turun baru dilakukan pemenuhan. Begitu juga kalau kuantum dari ekspor, rencana ekspor tersebut tidak kita penuhi, Pak. Misalkan kita izinnya di 50.000 ton per bulan, tetapi ini tidak kita penuhi. Nah, ini juga dari Kementerian Perdagangan akan memberikan warning ke kita. Kenapa Pusri atau antara lain dari Pupuk Indonesia Group itu tidak memenuhi kebutuhan ekspor tersebut, Pak. Jadi kami sangat berhati-hati sekali terhadap ekspor ini. Pertama terkait regulasi, yang kedua terkait pemenuhan pupuk di dalam negeri harus cukup dan tidak ada info kekurangan, Pak. Oke, Pak. Lalu Pak, kita ini Pak bicara pemberdayaan petani. Petani juga seperti Pusri kan punya produk tuh, punya produk yang bisa dijual ke petani, yang bisa dimanfaatkan petani. Tapi Pusri juga punya nggak pemikiran bahwasanya memberdayakan petani untuk bisa memanfaatkan misalnya sumber daya mereka sendiri, misalnya kompos dari ternak mereka atau kompos dari sisa tanaman mereka. Ada nggak supervisi dari Pusri itu Pak tadi Pak? Kan bisa juga tuh sebagai pendukung. Baik Pak Azwir, nanti ditambahkan oleh Pak Jambak sebab ini beliau ini yang membawahi, Pak Jambak ini yang membawahi daerah-daerah PSI kita. Satu yang ingin saya sampaikan Pak Azwir, kita seperti yang pertemuan kita sebelumnya, di prinsipnya di Pusri Pak, bukan hanya berjualan tadi, kita juga memberikan asistensi teknis terhadap tata cara penanaman, tata cara evaluasi lahan, supaya produktivitas dari masing-masing lahan ini bisa naik Pak, di seluruh daerah. Nah, terkait pertanyaan Pak Azwir tadi, ini selaras dengan rencana atau program kerja kita Pak Azwir. Kita punya mobil lab tanah, mobil uji tanah. Kita punya aslab, asisten lapangan di masing-masing daerah pertanian yang ada di rayon kita.
kita punya agronomis Pak, yang kami turunkan pada momen-momen tertentu untuk menggait petani atau kawan-kawan di masyarakat di sekitar pertanian tersebut untuk menggait bagaimana meningkatkan produktivitas tanam mereka. Jadi kami akan combine dengan produk-produk yang telah kami riset, kami infokan ke mereka. Kami buat kadang-kadang dashboard membandingkannya dengan produk lain di dalam satu lahan yang berdekatan, sehingga pada kurun waktu tertentu masyarakat bisa melihat Pak, bahwa oh, produk-produk pusri atau produk yang kami keluarkan itu lebih baik produktivitasnya daripada produk-produk tandingan kita. Nah ini Pak yang kami tawarkan Pak, selain kami berjualan. Jadi prinsipnya karena kami adalah bagian dari BUMN, kami bukan hanya untuk mencari profit, tetapi kami juga mencari asistensi atau transfer knowledge kepada petani khususnya supaya mereka bisa meningkatkan hasil pertanian mereka. Iya. Mungkin Pak Jamba ada tambahan Pak Jamba supaya ini yang telah kita lakukan di daerah-daerah kita. Pak Jamba akan menambahkan Pak Azwir. Silakan Pak Jamba. Iya Pak. Terima kasih Pak Iman, Pak Azwir. Ya. Jadi di lapangan Pak, di setiap kabupaten di wilayah kerja Pusri itu ada namanya asisten lapangan Pak. Selain asisten lapangan juga kita punya PPK, jadi Pusri perwakilan kabupaten. Jadi setiap kabupaten itu ada perwakilan kita, dan di bawah di lapangan itu ada namanya asisten lapangan. Nah, asisten lapangan inilah yang nantinya memberikan edukasi transfer knowledge kepada petani-petani kita yang tentunya dikumpulkan di satu tempat, kemudian sharing knowledge dengan para petani, baik itu perihal pemupukan ataupun nantinya tentang pembuatan demplot. Jadi nanti dari Aslak inilah yang mengusulkan bahwa kita akan melakukan demplot terhadap pemakaian misalnya NPK atau Bioripah atau Nutrema dan lain sebagainya, produk-produk yang sudah ada itu Pak. Nah, jadi dari sumbernya daripada Aslak kita ini yang berkunjung kepada petani-petani nantinya akan memberikan edukasi dan transfer knowledge kepada teman-teman petani yang ada. Nah, sekedar informasi barangkali di Bangka kemarin itu ada di Batu Tumpeng namanya Kabupaten Lampung Bangka Selatan, itu kebetulan ada pembukaan lahan lebih kurang 30.000 hektar Pak, yang langsung tanam perdananya itu oleh Pak Menteri Pertanian. Nah, jadi tim riset kita turun ke sana beserta asisten lapangan dan PPK yang ada di sana, kemudian mengambil sampel tanah Pak, kemudian akan sampel tanah itu dibawa ke laboratorium kita di Palembang, sehingga nantinya akan muncul rekomendasi pemupukan berimbang yang nantinya akan kita rekomendasikan kepada petani-petani yang ada di selatan. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kita ada bantuan teknis dalam Pak ya, analisa tanah ya Pak ya. Siap Pak. Ya, untuk memastikan bahwa pupuknya tepat jenis, tepat dosis gitu ya Pak. Ya, saya pikir kita tanpa terasa ini udah 1 jam ini Pak, hampir 1 jam. Jadi setidaknya dari pembicaraan kita yang sekitar 45 menit ya, kita sudah mengkonfirmasi pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat Pak. Masalah bagaimana pupuk subsidi itu disalurkan, masalah transparansi ya Pak ya, masalah ekspornya, lalu juga informasi tentang produk industrinya. Nah, saya berterima kasih Bapak Julian dan Bapak Jamba udah menyempatkan waktu dan pembicaraan ini. Mungkin sebagai penutup Pak, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Baik, terima kasih Pak Azwir. Ya. Yang pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada kawan-kawan Seribu dan Tribun ya. Ya, Tribun Sumsel Pak. Tribuku TV dan Tribun Sumsel terhadap kolaborasi kita selama ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi media untuk melakukan transfer knowledge kepada masyarakat selain yang telah kami lakukan di lapangan Pak. Terus yang kedua, sekali lagi Pak, kami harapan manajemen kami ini di Sumsel ini bisa membantu mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Sumsel Pak. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumsel, khususnya petani-petani di area Sumsel dan di rayon kami, akan kami coba penuhi Pak dalam hal pemenuhan kepuasan pelanggan bagi masyarakat dan petani. Ya. Terus yang ketiga, sekali lagi Pak, kami selain berjual, menyalurkan dan mendistribusikan pupuk
subsidi dan dan pupuk komersil, kami juga melakukan asistensi dan transfer knowledge kepada petani. Nah, jikalau Pak nanti Pak seperti Bapak sampaikan kebutuhan-kebutuhan itu akan menjadi sangat penting bagi petani atau daerah-daerah. Contoh Pak, dalam hal ini kan pemerintah sedang menggiatkan sekali tentang produktivitas lahan-lahan yang non produktif. Kalau di Bangka Belitung seperti yang di Bangka kemarin Pak Jambak sudah sampaikan tadi, seperti yang juga di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang lagi dieksplorasi oleh pemerintah melalui Pak Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan ya Pak Prabowo, coba sudah diminta untuk melakukan demplot Pak. Jadi intinya bukan hanya diminta oleh pemerintah, tetapi apabila masyarakat di sekitar kita itu sangat penuh terhadap asistensi ini, jangan segan-segan untuk menghubungi kami Pak melalui media-media yang telah kami siapkan. Yang pertama adalah media call center, terus yang kedua adalah media website yang telah kita penuhi, yang telah kita buat, dan yang ketiga melalui Instagram. Nah, sebagai informasi Pak, untuk layanan pelanggan, kami telah menyiapkan layanan pelanggan bebas pulsa. Sebenarnya ini sudah lama, dia telah kami buat, tetapi informasi ini atau informasi yang kami dapat atau permintaan yang kami dapat dari petani dan masyarakat sekitar itu masih belum banyak. Jadi nomornya Pak 0800 12 00 011. Nah ini Pak menjadi melalui media ini Pak Azwir, kita informasikan kepada masyarakat bahwa dukungan USRI terhadap terhadap pertanian dan produktivitas pertanian di wilayah Sumatera Selatan khususnya dan wilayah rayon yang kami pada umumnya ini sangat kami tingkatkan, sangat kami ingin kami tingkatkan lebih baik dari sekarang dan ke depan. Dan yang terakhir Pak Azwir, terima kasih kami sudah menginformasikan produk-produk kami juga melalui media ini. Kami berharap tadi Pak, kami bukan hanya sebagai korporasi yang berjualan produk-produk komersil dan juga produk PSO, tetapi kami juga adalah perusahaan yang mencoba mendampingi masyarakat dan petani dalam asistensi mereka supaya produktivitas mereka menjadi lebih baik. Itu Pak Azwir sebagai penutup. Mudah-mudahan dengan media ini kita bisa lebih berkolaborasi lagi dari sisi media dan masyarakat petani supaya mereka menjadi lebih terinfo terhadap transfer knowledge bagi yang disampaikan kami kepada mereka. Terima kasih Pak Azwir. Ya, terima kasih Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Zulian Imansah, GM Distribusi dan Pemasaran PT Pupuk Sriwijaya, dan Bapak Jambak, Manajer Penjualan PT Pupuk Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Proses live sumber proses yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini Sumber Virtual Proses 2020 di YouTube-nya Sri TV dan Tribun Sumsel. Bye.